belajar tentang indahnya saling menghormati. Apa yang kita pelajari? Oke, yang pertama kita belajar tentang Quran surat Al-Kafirun. Quran surat Al-Kafirun. Ya, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kita harus tahu maknanya surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian kita bisa membaca Quran surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar, dan juga kita bisa menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Oke, langsung kita pelajari Quran surat Al-Kafirun. Sebelumnya kita baca dulu bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, di rumah silahkan kalian baca masing-masing, diulangi kemudian dihafalkan. Oke, kita lanjut ke surat Al-Kafirun. Kita langsung bahas tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran itu merupakan urutan yang ke-109. Jadi kalau kalian mencari di dalam Al-Quran, silahkan langsung dibuka ke surat yang ke-109. Jumlahnya ada 6 ayat, sudah jelas ya. Kemudian arti dari surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Selanjutnya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul surat Al-Kafir. Asbabun Nuzul itu apa? Asbabun Nuzul itu adalah sebab-sebab diturunnya surat di dalam Al-Quran. Diturunkannya ayat ataupun surat di dalam Al-Quran itu namanya Asbabun Nuzul. Oke, surat Al-Kafirun itu turun sebab orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka. Jadi orang kafir Quraisy mengajak kerjasama Nabi Muhammad SAW untuk saling menyembah Tuhan. Jadi Nabi Muhammad diajak menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Kemudian mereka juga akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun setelah Nabi Muhammad ikut menyembah berhala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini dan menjelaskan bahwa di dalam beragama itu tidak boleh saling bekerja sama. Kita saling menghormati tapi tidak boleh saling bekerja sama. Karena hakikatnya Tuhan kita itu hanyalah Allah. Tidak boleh kita menyekutukan selain Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan diturunkan surat Al-Kafirun ini. Oke, selanjutnya kita belajar tentang tajwid. Tajwid itu ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tajwid yang kita pelajari dari surat Al-Kafirun ini, kita belajar tentang lam ta'rif. Lam ta'rif itu apa? Lam ta'rif itu adalah huruf alif dan lam. Al itu biasa kita baca al. Jadi bacaan lam ta'rif. Lam ta'rif itu ada 2 bacaan. Yang pertama adalah idhar qamariyah. Idhar qamariyah itu apa? Idhar qamariyah itu adalah lam ta'rif yang bertemu dengan salah satu huruf itu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, ha. Jadi apabila ada lam ta'rif atau al yang bertemu dengan salah satu huruf itu, maka itu dinamakan idhar qamariyah. Maka cara membacanya, alnya disuarakan jelas atau harus kelihatan alnya. Contoh, alhamdulillah. Itu ada al atau lam ta'rif yang bertemu dengan ha
alhamdulillah. Jadi suara al-nya kelihatan. Atau huruf-huruf lam ta'rif itu biasa disingkat atau dibaca abaghi hajjaka wa khafaqimah. Itu biasanya agar kita cepat hafal. Abaghi hajjaka wa khafaqimah. Apabila dalam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf itu, maka suara al-nya harus dibaca jelas. Namanya bacaan idhar qamariyah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah bacaan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu apa? Idgham syamsiyah apabila ada lam ta'rif yang bertemu dengan salah satu huruf selain huruf idhar qamariyah tadi. Kalau tadi abaghi hajjaka wa khafaqimah, ya kan? Oke, kalau idgham syamsiyah itu selain huruf yang tadi, yaitu huruf ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, do, lam, dan nun. Jumlahnya sama, ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya suara al-nya diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Contohnya Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu kan ada lam ta'rif yang bertemu dengan huruf ra. Lam ta'rif bertemu dengan huruf ra, maka al-nya tidak boleh kelihatan. Harus dimasukkan ke huruf ra. Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Asy-Syahid sama ya. Jadi suara al-nya tidak boleh kelihatan. Oke, untuk sementara materi kita cukup sampai di situ. Untuk tugasnya silahkan nanti dikerjakan, saya share lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.